Halo, selamat datang kembali di channel Yeni Adityana. Pernahkah kamu membayangkan bahwa dari sebuah tragedi bisa lahir harapan yang menyala terang bagi masa depan bangsa? Mungkin kisah Shirley Coanda bukan kisah yang sering kita dengar di layar televisi atau menjadi topik hangat setiap hari. Tapi justru karena itulah, kisah ini layak untuk didengar lebih dalam, lebih dekat, dan lebih jujur. Karena di balik perempuan yang kini menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara ini, ada perjalanan yang tidak biasa. Sebuah cerita tentang kehilangan, cinta, perjuangan, dan cita-cita yang akhirnya bersambung menjadi kemungkinan besar. Mungkinkah dia, Shirley Coanda, akan menjadi presiden perempuan Indonesia berikutnya? Cerita ini dimulai jauh sebelum ia dikenal publik. Shirley Coanda lahir di Ambon, Maluku, pada 8 Agustus 1982 dari pasangan Paulus Coanda dan Maria Margaretha Liem. Sebagai anak perempuan satu-satunya dalam keluarganya, ia tumbuh dengan nilai-nilai kekeluargaan yang kental, pendidikan yang ditekankan sejak dini, dan tentu saja semangat untuk menjadi berguna bagi orang lain. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia merantau ke Surabaya dan menempuh kuliah di Universitas Kristen Petra, jurusan Manajemen Bisnis Internasional. Di sanalah ia mulai merajut mimpinya, namun tak berhenti di situ. Ia melanjutkan studi di Inholand University di Belanda, memperdalam ilmu bisnis dan kepemimpinan global. Tapi hidup bukan hanya soal akademik. Tahun 2005 menjadi titik penting dalam hidupnya ketika ia menikah dengan Benny Laos. Pria ini bukan orang biasa. Seorang pengusaha, politisi, dan pemimpin yang nantinya akan membawa pengaruh besar terhadap masa depan Shirley. Bersama Benny, Shirley hidup sebagai istri dan ibu dari 3 anak yang mereka cintai, Edward, Edeline, dan Edric. Ia bukanlah figur publik waktu itu. Ia adalah ibu rumah tangga yang aktif di organisasi sosial, mendampingi suaminya menjalankan tugas sebagai Bupati Pulau Morotai sejak 2017. Disinilah publik mulai mengenal wajahnya. Shirley bukan hanya mendampingi. Ia berperan aktif sebagai Ketua TP-PKK Pulau Morotai. Di balik meja kerja, ia turun langsung ke lapangan, membantu masyarakat, membangun program-program pemberdayaan perempuan, dan mendorong pendidikan anak. Banyak yang mengatakan, Shirley adalah sosok yang lembut namun teguh. Ia tahu bagaimana berbicara dengan hati, dan tahu kapan harus berdiri untuk melindungi prinsip. Perannya juga meluas ketika ia memimpin Yayasan Bela Peduli, organisasi sosial yang fokus pada bantuan kemanusiaan dan pendidikan. Ia juga menjadi Ketua DPD HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Provinsi Maluku Utara, memperlihatkan kepeduliannya terhadap sektor pertanian dan petani lokal. Tapi semua berubah pada Oktober 2024. Malam itu, kabar duka menyelimuti Maluku Utara dan juga keluarga besar Coanda Laos. Benny Laos, suami yang menjadi panutan masyarakat, meninggal dunia akibat kecelakaan speedboat di perairan Ternate. Dunia Shirley runtuh. Dalam sekejap, ia kehilangan suami, sahabat, sekaligus figur pemimpin yang sudah menyiapkan langkah besar untuk kembali maju di pilkada sebagai Gubernur Maluku Utara. Tak hanya duka pribadi, Shirley menghadapi tekanan politik besar. Pasangan Benny yang sudah didukung oleh koalisi 8 partai kini kehilangan sosok utamanya. Pilkada tinggal menghitung minggu. Tapi di tengah air mata dan tekanan yang menggunung, Shirley memilih langkah yang mengejutkan semua orang. Ia menggantikan posisi suaminya. Bukan karena ambisi, tapi karena komitmen. Komitmen untuk melanjutkan cita-cita yang telah dibangun bersama. Banyak yang ragu.
perempuan tanpa pengalaman politik formal maju di panggung pilkada? Tapi Shirley menjawabnya dengan kerja keras, komunikasi yang jujur, dan kehadiran langsung di tengah masyarakat. Ia tidak menjual janji, tapi menawarkan kesinambungan dan dedikasi. Kampanye dijalankan dengan sederhana namun menyentuh. Dan ketika hari pencoblosan tiba, rakyat Maluku Utara membuat sejarah. Shirley Coanda menang. Ia memperoleh lebih dari 51% suara, mengalahkan lawan-lawan politik berpengalaman. Pelantikannya pada 20 Februari 2025 menjadi momen bersejarah untuk pertama kalinya seorang perempuan memimpin Provinsi Maluku Utara. Dan bukan sekedar perempuan, tapi seorang istri yang baru saja kehilangan suaminya, ibu dari 3 anak, dan tokoh yang lahir dari akar masyarakat, bukan dari elit politik pusat. Sebagai gubernur, Shirley tidak berlama-lama dalam seremoni. Ia langsung bekerja. Program prioritas yang ia usung fokus pada 3 pilar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia tahu betul bahwa Maluku Utara butuh jembatan antar pulau, sekolah berkualitas, dan layanan kesehatan yang merata hingga desa-desa. Ia bertemu nelayan, petani, guru, dan tenaga kesehatan. Ia mendengar langsung keluhan dan harapan. Dan yang terpenting, ia menindaklanjutinya. Dalam 6 bulan pertamanya, ia sudah meluncurkan program subsidi transportasi antar pulau bagi pelajar dan guru. Ia juga membuka kanal komunikasi langsung antara rakyat dan pemerintah lewat sistem pengaduan daring yang ia awasi sendiri. Masyarakat mulai merasakan perbedaannya. Shirley tidak bersikap layaknya penguasa. Ia hadir seperti keluarga. Seorang pemimpin yang tidak segan mencuci tangan anak-anak yang terluka atau duduk bersama ibu-ibu nelayan di bawah tenda darurat pasca badai. Dari sinilah suara-suara mulai bergema. Apakah Shirley Coanda adalah simbol kebangkitan kepemimpinan perempuan di Indonesia? Pertanyaan itu tak hanya datang dari warga Maluku Utara. Media nasional mulai melirik. Artikel demi artikel mulai membahas Shirley. Majalah Tempo menempatkannya dalam daftar 10 perempuan paling berpengaruh 2025. Kompas memuat editorial tentang pentingnya tokoh-tokoh seperti Shirley di tengah krisis kepercayaan publik terhadap elit lama. Bahkan lembaga riset seperti LIPI dan CSIS mulai menyebut namanya dalam survei pemimpin alternatif nasional. Yang menarik, Shirley tidak pernah menyatakan niat menjadi presiden. Tapi publiklah yang mulai mendorong. Dalam banyak kesempatan, ia hanya mengatakan bahwa kepemimpinan adalah soal kepercayaan dan tanggung jawab, bukan ambisi. Namun ketika ditanya apakah ia siap bila bangsa memanggil, Shirley menjawab dengan tenang, "Kalau rakyat percaya, saya akan siap." Tapi sampai hari ini, saya masih bekerja untuk Maluku Utara. Kita tidak bisa menutup mata dari kenyataan bahwa Indonesia masih sangat maskulin dalam dunia politik. Dari 7 presiden, hanya 1 yang perempuan, Megawati Soekarnoputri. Itu pun dengan dinamika politik yang sangat berbeda. Kini, ketika generasi muda mulai menginginkan pemimpin yang bersih, dekat, dan empatik, sosok seperti Shirley menjadi harapan baru. Ia bukan dari dinasti politik. Ia tidak lahir dari partai besar. Ia hadir karena panggilan, bukan kalkulasi. Dan mungkin inilah yang membuatnya istimewa. Tentu jalannya tidak mudah. Sebagai perempuan, ia menghadapi bias, cemoohan, bahkan ancaman. Ia pernah menerima surat ancaman hanya karena mengkritik mafia tambang. Ia pernah dicemooh karena dianggap tidak cocok memimpin daerah kaya sumber daya.
tapi ia tetap berdiri. Diam-diam, ia membentuk tim transparansi untuk audit proyek-proyek besar. Ia menggandeng KPK untuk pengawasan anggaran. Dan hasilnya? Dalam laporan semester pertama 2025, Maluku Utara menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran tercepat dan paling bersih secara administrasi. Di usia 43 tahun, Shirley Koanda kini menjadi representasi dari masa depan yang berbeda. Masa depan yang tidak hanya dipimpin oleh suara keras, tetapi juga oleh kelembutan yang tegas. Masa depan yang tidak hanya dibangun oleh elit tua, tetapi juga oleh perempuan yang tahu betul apa artinya merawat, kehilangan, dan bangkit kembali. Maka hari ini, ketika kita bertanya, siapa calon presiden 2029? Nama Shirley mungkin belum jadi unggulan survei, tapi ia sudah ada dalam hati rakyat. Dan mungkin itu lebih penting dari sekadar angka. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi, mungkinkah Shirley Koanda jadi presiden perempuan berikutnya? Tapi, apakah kita sudah cukup berani memilih harapan di tengah keraguan? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.